Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia. Berikut penjelasan kami. Proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia. Proses perkembangan Islam di Indonesia sendiri tidak dilakukan dengan kekerasan atau kekuatan militer, melainkan penyebaran Islam dilakukan secara damai dan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kedatangan Islam di Indonesia telah membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan. Islam telah banyak mengubah kehidupan sosial budaya dan tradisi kerohanian di masyarakat Indonesia. Dengan pengaruh ajaran Islam, Indonesia menjadi lebih maju dalam bidang perdagangan, terutama dalam hubungannya dengan perdagangan internasional dengan Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, Persia, dan India. Teori kedatangan Islam di Indonesia. Hingga kini, proses masuknya Islam di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Perdebatan mengenai proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia mencakup 3 masalah pokok, yaitu 4 asal kedatangan Islam, para pembawa agama Islam, dan waktu kedatangan Islam di Indonesia. Perdebatan terkait proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia tersebut memunculkan sejumlah teori berikut. Proses masuknya Islam berdasarkan teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang Islamisasi di Indonesia. Dinamakan teori Gujarat karena berpatokan pada pandang bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat. Ada dugaan bahwa pencipta dasar teori ini adalah Snouck-Hurronje. Teori ini berpaku pada kenyataan mengenai hubungan India dengan Indonesia yang sudah lama terjalin, serta inskripsi tertua mengenai Islam yang terdapat di Sumatera. Membuktikan bahwa hubungan antara Sumatera dan India sangat erat. Dapat disimpulkan bahwa para ahli menyatakan pendapat tersebut menganut kebudayaan Hindu, membuat seakan-akan segala perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, serta agama di Indonesia tidak lepas dari pengaruh India. Proses masuknya Islam berdasarkan teori Mekah. Teori ini sendiri dicetuskan oleh Hamka di bawah pidatonya saat Dies Natalis di Petain ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958. Dalam hal ini, Hamka berpendapat bahwa ia menolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13, sebab pada kenyataannya pada tersebut Indonesia sudah berdiri suatu politik Islam. Jadi sudah barang tertentu Islam telah masuk ke Indonesia jauh sebelumnya, yakni sekitar abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Jika dihubungkan dengan penjelasan dari studi kepustakaan Arab kuno, disebut Al-Hind sebagai India atau pulau-pulau Cina, maka besar kemungkinan pada abad ke-2 Masehi kedua SM, bangsa Arab telah sampai di Indonesia. Bahkan Arab sebagai bangsa asing pertama kali sampai di Nusantara. Pencetus teori Persia adalah P.A. Hussein Jajadiningrat yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dan berkembang berasal dari Persia yang singgah ke Gujarat yang terjadi sekitar abad ke-13. Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Dalam teori ini lebih memutuskan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dan disinyalir memiliki persamaan dengan Persia. Di antaranya sebagai berikut.
Peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai peringatan Syiah atas syahidnya Husain. 1. Kesamaan antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Meskipun Al-Hallaj telah meninggal pada 310 Hijriah atau 922 Masehi, akan tetapi ajarannya terus berkembang dalam bentuk puisi. Yang kedua, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja atau membaca huruf Arab. Yang ketiga, nisan pada makam Malik Saleh pada tahun 1297 dan makam Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik dipesan dari Gujarat. Yang keempat, pengakuan umat Islam di Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama di wilayah Malabar. D. Proses masuknya Islam berdasarkan teori Cina. Teori Tiongkok atau teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau orang Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Ajaran Islam berkembang di Cina pada abad 7 Masehi. Tokoh pendukung teori Cina yaitu Sumanto Al-Qurtubi dan Slamet Muljana. 1. Perdagangan. Menurut Tom Peirce, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang mulai melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan mereka melakukan sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat, mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Hal ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. 2. Perkawinan. Tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya, Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar, mengingat adanya keluarga Muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan Muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. 3. Pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu, terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. 4. Kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat, atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. 5. Politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fathahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkannya untuk menyebarkan agama Islam. 6. Tasawuf. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengajian ajarannya, karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya.